Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Karena ini bertepatan malam Jumat, saya akan coba berbagi cerita mengenai cerita pribadi saya tentang misteri. Mungkin pengalaman saya pernah bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil teman-teman saya itu Mbah Gondrong. Kejadiannya itu sekitar tahun 2002. Udah lama ya, cukup lama ya. Ya lumayan lama. Itu kejadiannya dulu itu di Batam saya, di Batam. Tepatnya di Batam kota. Waktu saya masih kerja di bangunan dulu. Pada malam itu saya sekitar jam 3 itu tidur di bawah bangunan yang baru dibangun, belum jadilah istilahnya, belum jadi. Dan bekas bangunan tua itu? Bukan, itu lahan kosong. Lahan kosong tapi itu kebun, kayak kebun gitu loh. Kayak kebun. Sudah lama memang nggak dirawat gitu loh. Dan akhirnya tahun 2002 itu dibangun bangunan hotel. Tingkat 5 kalau nggak salah, saya ingat saya. Kejadian itu sekitar jam 3, saya sedang tidur. Teman saya artinya ada 3 orang di situ. 3 orang. Nah, termasuk saya itu. Pas jam 3 itu ada orang itu jalan menuju ke arah saya. Nah, kenapa saya bilang berjalan ke arah saya? Waktu itu saya masih, kalau dibilang tidur ya belum tidur, tapi kalau dibilang tidur tapi saya masih bisa lihat sekitar gitu. Artinya masih kayak setengah sadar gitu. Setengah sadar. Orang itu menghampiri saya ingat betul itu orangnya seperti apa. Dia nggak pakai baju, badannya kekar, pakai celana hitam, kira-kira celananya itu sampai di bawah lutut sini. Hitam, dan nggak pakai baju ya, nggak pakai baju. Rambutnya itu sampai sini, punggung, panjang sekali dan lurus. Tapi untuk mukanya sendiri saya kurang jelas. Masalahnya itu tadi, saya mau buka mata itu sangat susah. Dan setelah orang itu menghampiri saya, dia itu bilang sama saya ada korek gitu. Minjem korek dia. Pinjem korek. Nah, waktu itu sudah ada korek seperti ini ya, sudah ada ya. Pinjem korek dengan mata yang masih setengah terbuka. Susah lah istilahnya untuk saya mau membukanya itu susah. Saya kasih, ini saya ada. Nah, saya bilang gitu. Terus saya ingat rokoknya betul itu. Dia pakai rokok zaman dulu lah, yang bungkusnya itu dari itu kulit jagung. Dari kulit jagung, saya ingat betul itu. Dan setelah dibakar itu koreknya dikasihkan saya lagi. Ini koreknya, terima kasih, tapi dengan bahasa Jawa. Ini yang agak aneh kan, kejadiannya di Batam, artinya di Pulau Sumatera mungkin ya. Pulau Sumatera. Tapi bahasa Jawa. Tapi memakai bahasa Jawa. Masih bahasa Jawa. Saya ingat betul itu dan sampai sekarang pun masih ingat. Setelah koreknya dikembalikan, saya kan masih rasa ngantuk betul, tapi saya masih bisa melihat sosoknya itu. Sekali lagi mukanya saya yang kurang jelas. Masalahnya mata saya ini susah untuk dibuka. Setelah beberapa menit dia langsung jalan aja. Setelah mengembalikan korek itu tadi, langsung jalan, nggak langsung menghilang, nggak. Kan hilangnya itu karena memang ada belokan, ada gang. Dia berjalan ke gang tapi ada belokan gitu. Dari situ baru saya bisa buka mata itu. Terus saya sadar, orang ini tadi siapa? Padahal teman saya
satu proyek itu nggak ada yang seperti itu. Oke. Terus saya jadi ingat teman-teman saya sebelumnya ya, malam-malam sebelumnya itu sering sekali menceritakan tentang sosok yang Mbah Gondrong itu tadi. Yang mereka biasa menyebutnya Mbah Gondrong. Tapi saya nggak pernah sama sekali untuk percaya. Tapi baru malam itu saya benar-benar mengalami sendiri. Okay. Akhirnya ya saya bercerita sama teman saya yang pernah cerita itu tadi. Oh, ternyata betul kata kamu. Saya bercerita sosoknya seperti ini, tingginya segini. Itu sama yang saya alami itu. Oh, artinya memang ada. Oh, berarti sebelum kejadian malam itu, malam-malam sebelumnya teman yang ada di proyek itu mungkin sudah pada ditemui semua gitu sudah. Ya? Okay. Tapi mungkin malam itu tinggal saya yang belum. Oke. Benar-benar nggak percaya saya. Tapi setelah kejadian itu saya ya itulah baru percaya. Sosok Mbah Gondrong. Mbah Gondrong yang ya bukan itu, sekali lagi ya, itu bukan namanya, cuman sebutan mereka sendiri, teman-teman saya karena sendiri mungkin rambutnya gondrong gitu. Itu aja sih pengalaman dari saya. Ya mungkin untuk pengalaman berikutnya masih ada saya, tapi mungkin saya akan bercerita malam nantilah selanjutnya yang akan datang. Oke. Itu aja yang bisa saya ceritakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.